Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik aja. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kondisi lingkungan seperti apa sih yang diinginkan oleh begonia, dan bagaimana kondisi lingkungan yang tidak baik untuk tanaman begonia, teman-teman. Karena nanti pengaruhnya adalah bagaimana daun begonia itu bisa terbentuk sempurna dan bagaimana warna untuk begonia ini bisa keluar, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir untuk bisa tahu bagaimana lingkungan yang baik untuk tanaman begonia. Sebelumnya teman-teman harus pahamin adalah begonia ini termasuk jenis tanaman hutan tropis, teman-teman. Dalam artian dia suka dengan keadaan yang sejuk. Memang rata-rata di Indonesia untuk begonia sendiri bisa tumbuh, tetapi terkadang untuk warna-warnanya memang berada pada kondisi di daerah-daerah tertentu, khususnya dataran tinggi, warnanya bisa lebih bagus. Tetapi itu untuk masalah warna bisa kita akalin dengan pemberian nutrisi gitu. Jadi teman-teman harus pahamin dulu, hutan tropis adalah arealnya sejuk dan begonia suka dengan areal yang sejuk gitu. Di sini ada 3 jenis begonia. Di sini juga ada begonia-begonia yang lainnya. Ini ada strawberry milky namanya, ini ada red super, dan ini ada namanya keong tembaga, teman-teman. Ini dia. Untuk ketiga jenis ini, dia ini kondisi lingkungannya dia berbeda-beda, teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, jenis begonia strawberry milky. Nah, ini dia. Dia ini sangat suka dengan areal yang dimana kalau pagi-pagi panas, tetapi kalau boleh sorenya dingin, teman-teman. Nah, dia paling suka dengan areal yang seperti itu. Jadi maka untuk penempatannya sendiri saya gunakan di paranet yang kapasitasnya itu 50% gitu. Jadinya atau dalam artian 50% dia penyerapan cahayanya gitu. Silakan teman-teman cari aja paranet yang ukurannya 50%. Gitu aja teman-teman cari di Google bisa ketemu. Ini dia untuk strawberry milky. Dan sedangkan untuk begonia red super sendiri, karena dia bertipe tangkai, dia ini suka dengan areal yang pencahayaannya lebih terang, teman-teman. Atau dalam artian dia sangat baik diletakkan di areal greenhouse yang menggunakan plastik UV gitu. Dia sangat suka. Nanti warna merahnya bakalan seperti ini. Dan sedangkan untuk keong tembaga seperti ini, dia sangat senang untuk areal yang teduh. Dari pagi sampai dengan sore dia suka dengan area yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung gitu. Jadi itu adalah karakteristik 3 begonia ini. Itu makanya kalau teman-teman punya begonia di rumah, silahkan teman-teman cek bagaimana kondisinya. Saran saya sih kalau teman-teman mau, silahkan teman-teman komen aja di kolom komen. Saya punya jenis begonia jenis ini, mas. Mohon untuk arahan untuk bagaimana lingkungan yang dia inginkan. Itu adalah dari segi pencahayaan ya, teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana untuk keadaan suhunya. Sebenarnya suhu ini agak rumit penjelasannya karena kita berbeda-beda wilayah, dataran tinggi, dataran sedang, dataran rendah, beda-beda suhunya. Tetapi untuk suhu bisa dimodifikasi. Contohnya seperti ini. Saya di Bogor punya teman juga. Untuk begonianya sendiri pada daerah pada areal yang memang seperti keong tembaga tadi yang butuh pencahayaan yang lembab, dia letakkan begonia keong tembaga ini di pinggir-pinggir kolam atau di pinggir-pinggir kolam ikan yang teduh gitu. Dia gunakan modifikasi seperti itu. Sedangkan yang pencahayaannya butuh setengah-setengah hari, dia gunakan untuk pengaturan suhunya itu dia letakkan di atas meja yang dimana pagi-pagi dia lumayan panas, sedangkan sore-sore memang dia sangat teduh, teman-teman. Contohnya seperti di teras rumah ataupun di bawah pepohonan yang tidak terlalu rimbun gitu. Itu adalah bagaimana cara mengatasi suhunya. Boleh juga dengan menggunakan sprayer ataupun penyiraman model sprayer, teman-teman. Yang dimana kalau model sprayer dia menyemprotkan dia menyemprotkan air ataupun embun-embun air yang nantinya bisa mengakibatkan
keadaan sebuah lingkungan ataupun keadaan sebuah greenhouse dia tidak terlalu panas gitu. Saran saya teman-teman gunakan itu kalau di daerah teman-teman terlalu panas. Nah, gunakan aja sprayer mikro namanya. Itu model semprotan yang bisa menyemprotkan embun-embun pada areal tanaman ataupun area lingkungan teman-teman gitu. Itu dia. Selanjutnya adalah yang menjadi sering kendala adalah teman-teman nggak bisa bedakan begonia ini sebenarnya stres karena keadaan lingkungannya ataupun stres karena penyakit gitu. Biasanya kalau teman-teman beli dari daerah dataran tinggi, kalau pada saat beli tanamannya sehat banget. Lalu lama kelamaan 1 minggu 2 minggu berjalan, lama kelamaan akar-akarnya rontok, daun-daunnya rontok, lama kelamaan dia terkena busuk. Itu bisa disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung oleh tanaman begonia gitu. Jadinya silahkan teman-teman, kalau saran saya silahkan teman-teman konsultasi aja ke saya ataupun ikuti 2 tips saya ini tadi, karena keadaan lingkungan yang baik untuk begonia juga mencakup bagaimana cara untuk meracik media tanamnya teman-teman. Kalau media tanam sendiri setiap daerah beda-beda cara meracik media tanamnya. Itu makanya saya bilang silahkan teman-teman komen aja untuk bisa saya buat racikan media tanamnya gitu. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan yang tidak disukai oleh begonia. Yang pertama adalah kondisi lingkungan yang dimana tidak ada penuduhnya teman-teman. Atau dalam artian teman-teman letakkan aja di area yang terbuka. Biasanya itu teman-teman nggak butuh waktu lama, 1 hari tanaman begonia teman-teman bisa langsung layu. Itu adalah yang pertama tidak dia suka, itu adalah area yang terbuka. Yang kedua adalah area yang terlalu basah. Contohnya seperti kalau teman-teman ini kembali ke keadaan teman-teman terlalu sering menyiram tanaman begonianya yang mengakibatkan tanaman begonianya terlalu basah dan media tanamnya terlalu basah. Kondisi itu tanaman begonia sangat tidak suka. Yang ketiga adalah ini adalah hal yang paling banyak masalahnya adalah teman-teman terkadang salah meletakkan begonia di dalam rumah. Di dalam rumah dalam artian dia tidak ada terkena sinar matahari. Malahan terkena sinar lampu. Sebenarnya boleh-boleh aja terkena sinar lampu. Tetapi untuk tanaman sendiri, untuk proses fotosintesisnya, dia itu membutuhkan cahaya matahari yang cukup untuk bisa berlangsung gitu. Kecuali memang teman-teman gunakan sistem lampu yang memang untuk pencahayaannya sendiri dia memang khusus untuk tanaman, itu sebenarnya boleh-boleh aja. Tetapi saya sarankan teman-teman jauhkan begonia dari keadaan lingkungan yang tidak terkena sinar matahari. Itu dia ketiga tipsnya. Tadi juga ada yang pertama tadi saya bahas 3 juga area yang disukai. Yang kedua juga saya bahas area yang tidak disukai, ada 3 juga. Itu adalah secara umumnya teman-teman. Tetapi kalau mau secara detail silahkan teman-teman diskusi aja, karena setiap wilayah, saya bilang setiap wilayah punya ciri sendiri untuk cara merawat begonianya gitu. Tetapi untuk benang merahnya sendiri bisa kita ketahui. Jadi silakan teman-teman identifikasi tanaman begonia teman-teman di rumah, apakah masih oke untuk bisa tumbuh. Kalau enggak silahkan langsung komen untuk bisa kita lakukan penanganannya. Itu dia video kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Kalau teman-teman suka silahkan teman-teman like, silahkan teman-teman share juga. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen. Kalau teman-teman mau beli tanaman silahkan order di kita, boleh di marketplace kita di Carolina Flower atau boleh langsung di WA kita yang ada di judul video ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.